Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai pada pelajaran yang ke-14, di mana pada pelajaran yang ke-14 ini kita akan melanjutkan tentang tasrif lughawi, yang mana kali ini kita akan membahas tasrif lughawi fi'il mudhari ya. Setelah sebelumnya pada pelajaran yang ke-13 kita telah membahas tasrif lughawi fi'il madhi. Berbeda dengan tasrif lughawi fi'il madhi, tasrif lughawi fi'il mudhari agak sedikit rumit karena yang berubah bukan hanya akhirnya. Ya, kalau kita perhatikan fi'il madhi yang berubah hanya huruf terakhirnya aja ya di lam fi'ilnya, tapi fa fi'il dan ain fi'ilnya sama sekali tidak terpengaruh. Tetapi untuk fi'il mudhari ini ada dua perubahan, yakni di huruf pertama dan juga huruf terakhir ya. Di huruf pertama di ya fi'il dan di lam fi'ilnya ada perubahannya ya. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwasanya fi'il mudhari ini ya pasti didahului oleh salah satu dari 4 huruf mudhara'ah ya, didahului oleh salah satu dari 4 huruf mudhara'ah. Jadi fi'il mudhari ini pastinya akan didahului oleh huruf mudhara'ah, huruf-huruf fi'il mudhari yang jumlahnya ada 4 ya, yakni hamzah, kemudian nun, kemudian ya dan ta, yang kita singkat anaitu ya, anaitu atau anita ya. Hamzah, nun, ya dan ta ya, ini huruf fi'il mudhari. Artinya fi'il mudhari pasti depannya kalau tidak hamzah nun, kalau tidak nun ya ya, kalau tidak ta ya. Nah, apa yang kita pelajari selama ini ya, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu, semuanya menggunakan ya, karena memang itu adalah bentuk asal fi'il mudhari menggunakan huruf ya di depannya. Yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu ya. Ya ini adalah huruf asal dari fi'il mudhari. Dan ya ini adalah huruf untuk huwa ya. Tapi nanti kita pelajari lagi yang ya banyak ya. Karena untuk fi'il mudhari ini depan dan belakangnya, huruf pertama dan huruf terakhirnya itu berubah. Baik, kita bahas satu persatu ya. Dan sama dengan fi'il madhi, sebelumnya saya beri catatan, fi'il mudhari ini berlaku umum, artinya tasrif lughawi untuk fi'il mudhari sama antara bab 1 hingga bab 6, sama antara tasrif sulasi mujarrad, mazid, rubai mujarrad dan rubai mazid, semuanya sama. Artinya kalau kita hafal satu saja, maka ini bisa kita terapkan ke seluruh pembahasan bab-bab shorof ya. Baik, kita mulai saja. Untuk domir huwa, huma, hum ya, domir gaib ya, kata ganti orang ketiga muzakkar laki-laki. Untuk huwa menggunakan bentuk asalnya ya, yaf'ulu. Contoh kita ambil yang wazan bab 1 ya, yaf'ulu ya. Yaf'ulu ya, ini untuk huwa. Untuk huma, yaf'ulunya ditambahin ani ya, karena tasnya ya. Yaf'ulu, yaf'ulani, kemudian untuk hum, yaf'uluna ya. Dia sedikit mirip dengan rumus tasnya dan rumus jamak ya. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna ya. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Ini untuk huwa, huma, hum. Huwa yaf'ulu, huma yaf'ulani, hum yaf'uluna ya. Ini untuk domir gaib mudzakkar ya. Kemudian kita beralih ke domir gaibah muannasah ya. Domir gaib kata ganti orang ketiga muannas ya, menggunakan taf'ulu ya. Jadi ya-nya ganti menjadi ta ya. Yaf'ulu kita ganti menjadi ta. Taf'ulu ini untuk hiya. Jadi kalau huwa yaf'ulu, kalau hiya taf'ulu, menggunakan huruf ta. Jadi untuk membedakan antara yang muzakkar dengan yang muannas untuk gaib, kalau huwa menggunakan yaf'ulu, kalau hiya taf'ulu, menggunakan huruf ta ya. Baik. Kemudian huma ya, untuk muannas ditambahkan ani dari kata taf'ulu, taf'ulani ya.
taf'ulani. Jadi kalau untuk hiya taf'ulu, kalau huma yang muannas taf'ulani. Dan untuk hunna agak sedikit menyimpang ya. Jadi enggak kompak dengan yang lain. Kalau hiya dan huma menggunakan ta, tapi untuk hunna menggunakan ya. Ya di depannya dan di belakangnya ditambahkan nun. Ya, yaf'ulna. Jadi yaf'ulna, kalau hunna yaf'ulna ya. Jadi hiya humahum, hiya taf'ulu, huma taf'ulani, kemudian hunna yaf'ulna. Ya, ini untuk domir ghaib ya, baik untuk mudzakkar muannas. Kita ulangi, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Ya, perhatikan jangan terkecoh ya. Untuk hunnanya bukan menggunakan huruf ta melainkan ya. Baik, kita lanjut ke domir mukhatab, kata ganti orang kedua dari anta hingga antunna ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dimulai dari anta ya. Kalau anta ini adalah taf'ulu ya. Taf'ulu. Dan untuk domir mukhatab ya, ciri-cirinya kata ganti orang ketiga fil mudhari, ciri-cirinya depannya ya pasti ta ya. Seluruhnya ta. Jadi anta taf'ulu ya. Anta taf'ulu. Kalau kita perhatikan sama ya antara domir anta dengan domir hiya. Memang betul. Jadi untuk wazan fi'il mudhari domir hiya sama dengan wazan fi'il mudhari domir anta. Lalu nanti bagaimana cara kita membedakan antara apakah ia fi'il mudhari'nya untuk hiya atau apakah ia untuk anta? Maka cara membedakannya adalah dengan melihat konteks kalimat ya. Dengan melihat konteks kalimatnya. Seperti itu. Kita lanjut ke antuma ya. Ya. Kalau anta taf'ulu, maka antuma taf'ulani ya. Lagi-lagi sama ya. Antara huma domir muannas ya dengan antuma ya. Taf'ulani. Kemudian untuk antum taf'uluna ya. Taf'uluna ya. Taf'uluna. Jadi anta taf'ulu, antuma taf'ulani. Kalau antum taf'uluna ya. Antum taf'uluna. Kemudian kita beralih ke domir mukhatabah yang muannasah. Domir mukhatab untuk muannas, kata ganti orang kedua untuk muannas anti ya. Ini juga agak sedikit berbeda ya. Kalau anti taf'ulina ya. Taf'ulina ya. Taf'ulina. Perhatikan jangan terkecoh, bukan taf'uluna ya, tapi taf'ulina ya. Taf'ulina. Ini untuk anti. Kalau untuk antuma ya. Untuk antuma ini rumusnya taf'ulani ya. Taf'ulani ya, sama dengan antumanya muzakkar ya. Taf'ulani. Dan untuk antunna ia adalah taf'ulna ya. Taf'ulna ya. Jadi anti taf'ulina, antuma taf'ulani, kemudian antunna taf'ulna. Ini rumus wazan rumus tasrif logawi fi'il mudhari dari anta hingga antuna. Kita ulang dari anta hingga antuna. Anta taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Anti taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna ya. Baik, kita ulangi kembali dari awal, dari huwa. Maka rumusnya yang sudah kita dapati hingga sekarang, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna ya. Kemudian taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna,
taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Ini dari huwa hingga antunna. Sekarang ana dan nahnu ya. Kalau ana dan nahnu ini mudah. Kalau ana ya tinggal menggunakan hamzah di depannya. Af'ulu, kalau nahnu menggunakan nun di depannya. Naf'ulu ya. Jadi ana nahnu, af'ulu, naf'ulu. Baik, saya ulangi rumus tasrif lughawi untuk fi'il mudhari dari huwa hingga nahnu. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Af'ulu, naf'ulu ya. Ini wazan tasrif lughawi fil mudhari bab ke-1. Baik, supaya lebih lancar lagi kita sekarang ke bab 2 ya. Batu kali fa'ila yaf'ilu. Ingat, jangan terkecoh, jangan sampai ain fi'ilnya ikut berubah. Yang berubah hanya ya fi'ilnya dan lam fi'ilnya ya. Bagaimana dengan yaf'ilu? Baik kita tasrif lugawinya. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna. Taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna. Ya. Kemudian taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna. Af'ilu, naf'ilu ya. Perhatikan ya, jangan terkecoh di ain fi'ilnya ya. Kita hanya merubah huruf pertamanya ya dengan huruf terakhirnya, ya fi'ilnya dengan lam fi'ilnya gitu ya. Lanjut ke bab 3, batu kali mana ya? Fa'ala yaf'alu ya, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Ini rumus ya bab 3 ya. Kemudian ke bab 4 ya. Batu kali mana bisa fa'ila yaf'alu. Sama dengan bab 3 tadi ya. Ya, jadi kita tidak perlu ulang karena sama-sama yaf'alu. Kemudian bab 5 fa'ula yaf'ulu, ini sama dengan bab 1 ya, yaf'ulu ya. Jadi kita tidak ulang. Kemudian bab 6 sendiri fa'ila yaf'ilu, ini pun sama dengan bab 2 ya. Jadi tidak perlu kita ulang. Ya, ini untuk rumus fi'il mudhari sulasi mujarrad ya, dari bab 1 hingga bab 6. Dan ini pun berlaku untuk sulasi mazid ya. Contohnya kita ambil salah satu wazan sulasi mazid, misalkan af'ala ya. Af'ala yuf'ilu, yuf'ilu, maka fi'il mudhari yuf'ilu tasrif lugawinya yuf'ilu, yuf'ilani, yuf'iluna, tuf'ilu, tuf'ilani, yuf'ilna, tuf'ilu, tuf'ilani, tuf'iluna, tuf'ilina, tuf'ilani, tuf'ilna, uf'ilu, nuf'ilu. Ini contoh ya yang membuktikan bahwa baik sulasi mujarrad maupun sulasi mazid memiliki tasrif lughawi yang sama. Seperti itu. Baik, supaya lebih lancar lagi kita ambil satu fi'il dari setiap bab, kemudian kita tasrif lughawi fi'il mudhari'nya ya. Dari bab pertama kita ambil lagi nasara ya. Telah menolong. Nasara yansuru ya. Sedang menolong. Yansuru, yansurani, yansuruna. Tansuru, tansurani, yansurna. Tansuru, tansurani, tansuruna. Tansurina, tansurani, tansurna. Ansuru, nansuru. Bab 2 ya, kita ambil daraba yadribu ya, yadribu. Yatribu, yatribani, yatribuna. Tatribu, tatribani, yatribna. Tatribu, tatribani, tatribuna. Tatribina, tatribani, tatribna. Atribu, natribu. Ini bab 2. Bab 3 batu kali mana fataha yaftahu ya, contohnya yaftahu, yaftahani, yaftahuna
ya. Taftahu, taftahani, yaftahna. Taftahu, taftahani, taftahuna, taftahina, taftahani, taftahna. Aftahu, naftahu. Ini bab 3. Bab 4, alima ya'lamu, ya'lamu, ya'lamani, ya'lamuna. Ta'lamu, ta'lamani, ya'lamna. Ta'lamu, ta'lamani, ta'lamuna. Ta'lamina, ta'lamani, ta'lamna. A'lamu, na'lamu, ya. Kemudian bab yang kelima, ya. Faula yafulu, ya. Misalkan yahsunu, ya. Yahsunu, yahsunani, yahsununa. Tahsunu, tahsunani, yahsunna. Tahsunu, tahsunani, tahsununa. Tahsunina, tahsunani, tahsunna. Ahsunu, nahsunu. Ini bab 5. Dan terakhir bab 6 kita ambil contoh hasiba yahsibu. Yahsibu, yahsibani, yahsibuna. Tahsibu, tahsibani, yahsibna. Tahsibu, tahsibani, tahsibuna. Tahsibina, tahsibani, tahsibna. Ahsibu, nahsibu. Nah, ini semua adalah contoh mauzun, ya, atau fi'il-fi'il yang masuk ke wazan bab 1 hingga bab 6. Insyaallah cukup jelas, ya, dan memang kuncinya harus dihafal dan dibiasakan. Kalau kita telah menghafal satu wazan ini dengan baik, maka insyaallah fi'il mudhari apapun yang kita ingin tasrif insyaallah lebih mudah. Baik, kesimpulan dari pelajaran yang ke-14 ini bahwa tasrif fi'il mudhari agak berbeda dengan tasrif fi'il madi karena kita perlu memperhatikan perubahan di huruf pertama dengan huruf terakhir, ya. Beda dengan fi'il madi yang perubahannya hanya terjadi di huruf terakhirnya. Dan fi'il mudhari itu selalu diawali dengan salah satu dari 4 huruf mudhara'ah, yakni anaitu, ya. Hamzah, nun, ya, dan ta. Yang mana rumusnya tadi kita bisa lihat kalau fi'ilnya fi'il mudhari'nya itu domirnya domir mukhatab, kata ganti orang kedua, dari anta hingga antunna itu pasti depannya ta, ya. Pasti depannya ta. Dari anta hingga antunna pasti depannya ta. Tapi untuk huwa hingga hunna dia agak tidak teratur, tapi untuk huwa huma hum depannya semuanya ya semua. Kemudian untuk hiya huma hunna, untuk hiya dan huma depannya ta, ya. Tapi untuk hunna depannya ya, supaya bisa dibedakan antara jamak, ya, jamak hum dengan jamak antum. Kalau jamak hunna dengan antuna, kalau hunna depannya ya, yaf'ulna. Kalau hunna depannya ta, taf'ulna. Itu untuk membedakan, ya. Kemudian ini untuk perubahan depannya. Kalau untuk perubahan akhirnya, ciri-cirinya kalau dia mufrad maka ujungnya tidak berubah, ya. Tidak berubah kecuali yang anti, ya. Jadi kita perhatikan kalau huwa yaf'ulu, kalau hiya taf'ulu, anta taf'ulu. Nah, anti ini yang agak aneh, taf'ulina. Itu untuk mufrad. Kalau untuk yang tasniah, untuk yang dua, ya, huma muzakkar, huma muannas, kemudian antuma muzakkar dan antuma muannas, ciri-cirinya dia ditambahkan ani, ya. Kalau huma yaf'ulani, untuk huma yang muzakkar yaf'ulani, huma yang muannas taf'ulani, antuma taf'ulani karena sudah pasti depannya ta, taf'ulani yang muzakkar, kemudian antuma yang muannas pun sama, taf'ulani. Kemudian kalau untuk yang jamak, ya, jamak, ini agak berbeda, ya, antara yang muzakkar dengan yang muannas. Kalau yang muzakkar una, ya, depannya belakangnya pasti una. Contohnya kalau hum dan antum, ya, ini kan untuk muzakkar una, ya, yang digunakan. Hum yaf'uluna, kalau antum taf'uluna. Tapi kalau untuk yang muannas dia bentuknya agak berbeda, ya. Ya, tapi belakangnya na, ya. Contohnya untuk hunna, ya, yaf'ulna,
Tapi kalau antunna ini taf'ulna. Ini saya rasa ringkasan ya, ringkasan dari rumus tasrif lugawi fi'il mudhari dari bab 1 hingga bab 6 ya, dari domir huwa hingga domir nahnu. Intinya kita harus banyak berlatih ya, banyak menghafal fi'il mudhari ini sehingga kita akan terampil dalam melakukan tasrif lugawi fi'il mudhari dari bab apapun ya, seperti itu. Saya rasa cukup untuk pelajaran yang ke-14. Semoga yang saya jelaskan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.